wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah logika. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ialah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Terdapat 3 jenis term. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Dan yang ketiga, term berdasarkan predikamen. 1. Term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi adalah makna tambahan yang melekat pada sebuah kata atau frasa yang tidak tercantum dalam arti sebenarnya atau denotasi, tetapi muncul dari perasaan, pengalaman, budaya, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Konotasi bersifat subjektif dan dapat menimbulkan perasaan positif, negatif, atau netral tergantung konteks dan sudut pandang orang yang menggunakannya. Secara garis besar, konotasi term dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Yang pertama ialah lingkungan hakikat, yaitu term yang mempunyai persamaan satuan dalam satu makna tanpa ada perbedaan tingkatan menurut hakikatnya. 1. Hakikat konkret, yaitu menunjuk ke halnya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas seperti bentuk, rupa, berat, dan bereksistensi, seperti waktu tertentu mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya manusia, kera, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah hakikat abstrak. Hakikat abstrak adalah suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari eksistensi, misalnya kemanusiaan, kebenaran, dan lain sebagainya. Lingkungan sifat, yaitu term yang di dalam halnya itu ada perbedaan tingkatan, misalnya berbadan. Arti yang dikandung dalam term ini terdapat pula suatu perbedaan, kekuatan, dan kelemahan, yaitu berbadan manusia lain dengan berbadan hewan, berbadan hewan lain dengan berbadan tumbuhan, dan lain pula dengan berbadannya benda mati. Yang pertama, sifat konkret, yaitu menunjuk persifatannya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya berbadan, merah, persegi, berindra, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah sifat abstrak, yaitu menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Term berdasarkan denotasi adalah makna kata yang sebenarnya, lugas, dan sesuai arti harfiah yang tercantum dalam kamus atau makna asli dari sebuah kata tanpa tambahan makna kiasan atau nilai rasa. Denotasi bersifat objektif dan dapat diamati secara langsung oleh panca indera, sehingga maknanya jelas dan tidak menimbulkan keracuan dalam pemahaman. Berdasarkan denotasi term, dapat dibedakan term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Yang pertama ya term umum, yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. A. Yang bersifat universal, sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, semua manusia, setiap mahasiswa, seluruh penduduk, dan lain sebagainya. Artinya, kata-kata ini mencakup semua individu dalam kelompok tersebut tanpa terkecuali. Kedua, bersifat kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contoh, keluarga, angkatan bersenjata, himpunan mahasiswa. Kata ini menggambarkan kelompok sebagai satu entitas. Term khusus ialah hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Yang pertama, partikular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Contoh, beberapa orang, sebagian mahasiswa, sedikit karyawan. Artinya, kata-kata ini mencakup sebagian dari kelompok. Kedua, bersifat singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya, seorang dokter, sebuah rumah, dan seekor kumbang. Kata-kata ini hanya merujuk pada satu entitas tertentu. Term berdasarkan predikamen adalah cara beradanya sesuatu.
Term yang paling luas adalah term ada dan term yang ada. Term ada selanjutnya dibagi dalam dua macam, yaitu ada yang tidak terbatas dan ada yang terbatas. Sesuatu yang ada pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat atau menurut filsafat menyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidensi. Substansi adalah hakikat sesuatu yang adanya terdapat di dalam diri sendiri sebagai pendukung sifat-sifat. Aksidensia merupakan kumpulan sifat zat yang ada 9, yaitu kuantitas, kualitas, aksi, pasi, relasi, ruang, waktu, posisi, dan keadaan. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Penalaran prinsip dengan kaidah-kaidah logika dapat menghindari kesesatan berpikir atau sesat pikir, yang merupakan proses penalaran kebalikannya. Kesesatan berpikir atau sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja. Memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan yang tidak sah. Sesat pikir ini banyak sekali macamnya, yang oleh para ahli logika umumnya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir verbal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemana-gandaan dari sesuatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Sesat pikir material merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contoh klasik sesat pikir formal adalah kesimpulan yang salah dari premis yang benar. Misalnya, premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, kucing adalah makhluk hidup. Kesimpulan yang salah adalah kucing adalah manusia. Kesimpulan ini tidak logis karena melanggar aturan logika formal, meskipun premisnya benar. Contoh lain adalah generalisasi yang tidak tepat, seperti melihat beberapa anjing berwarna hitam, lalu menyimpulkan bahwa semua anjing berwarna hitam. Ini juga merupakan sesat pikir formal karena kesimpulan tidak didukung secara logis oleh data yang ada. Contoh sesat pikir formal dalam bentuk silogisme yang salah. Semua manusia memiliki kepribadian yang unik. Kucing juga memiliki kepribadian yang unik. Jadi, kucing adalah manusia. Ini salah karena kesimpulan tidak mengikuti premis secara logis. Sesat pikir formal biasanya terjadi karena kesalahan struktur logika dalam penalaran dedukatif atau induktif, seperti melanggar hukum identitas, hukum non-kontradiksi, atau hukum eksklusi tengah. Menghindari sesat pikir ini penting untuk berpikir kritis dan logis. Cara agar terhindar dari logical fallacy adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, fokus pada argumen yang relevan, dan menghindari argumen yang menyesatkan. Sekian jawaban dari tugas 1 mata kuliah logika. Mohon bimbingannya. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.